Yang saya hormati dan muliakan Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, beserta jajaran pejabat teras pimpinan Partai Golkar. Terima kasih telah berkunjung ke kediaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas ini. Saya beserta para sahabat dari Partai Demokrat senang sekali karena masih dalam suasana Idul Fitri, kita bisa menyambung silaturahim halal bihalal dan tentunya mendiskusikan tentang berbagai hal, berbagai isu di negeri ini. Teman-teman wartawan yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan bahwa tadi di perpustakaan Cikeas kami berdiskusi dan tentunya ini menunjukkan sebuah inisiatif yang baik antara dua partai yang memiliki kedaulatan dan independensi. Golkar dan Demokrat dari waktu ke waktu bukan hanya berdiskusi tapi juga bekerja sama, dan tidak bisa kita melupakan kebersamaan 10 tahun dalam pemerintahan Presiden SBY ketika itu 2004 hingga 2014. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas inisiatif Bapak Ketua Umum Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, yang sebelumnya sudah menyampaikan ingin berkunjung, ingin bersilaturahim, tapi mohon maaf karena kesibukan Bapak SBY dan juga baru saja kembali dari luar kota, maka baru bisa dilakukan malam hari ini. Saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman, mengingat Bapak SBY kendati beliau adalah orang tua dan juga tokoh di negeri ini, tetapi juga masih memiliki status sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dan Pak Erlangga ini adalah Ketua Umum Partai Golkar. Oleh karena itu tentu dengan semangat yang baik, Pak SBY akhirnya meminta saya untuk mendampingi beliau beserta dengan sejumlah pejabat di Dewan Pimpinan Pusat Demokrat. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa tadi diskusinya berjalan dengan baik, walaupun tentu Pak SBY yang sudah mandi Toratu setelah 3 tahun terakhir ini untuk day-to-day politics-nya sudah saya jalankan beserta generasi yang lebih muda lagi di Demokrat. Karena beliau tentunya saat ini sangat menikmati aktivitasnya sebagai pelukis. Jadi tadi Pak Erlangga, Pak Ludwig dan Pak Dito dan teman-teman lain bisa melihat juga lukisan-lukisan Pak SBY yang juga bisa dinikmati nanti di museum yang sedang dibangun di Pacitan. Tapi juga aktif sebagai pembina klub bola Lavani, alhamdulillah menjadi juara kembali Proliga 2 tahun berturut-turut back to back 2022 dan 2023 tahun ini. Sehingga tadi beliau lebih pada gagasan-gagasan besar karena bagaimanapun beliau terus terpanggil dan ingin terus menghadirkan pemikiran-pemikiran termasuk solusi-solusi yang baik untuk negeri kita. Tadi cukup banyak hal yang kita bicarakan, Pak Erlangga nanti bisa menambahkan tentunya berbagai isu dari bagaimana kita ingin menghadirkan perubahan yang lebih baik untuk negeri kita dari berbagai aspek, tentunya ekonomi, kesejahteraan, keadilan, hukum, dan juga demokrasi. Nah, disinilah tadi kami cukup panjang berbicara bagaimana demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemunduran dan juga menghadapi tantangan-tantangan yang serius. Sistem politik yang kemudian dicoba diutak-atik untuk mengubah sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diubah. Contoh, bagaimana sistem pemilu yang sampai saat ini juga masih menyisakan tanda tanya besar. Saya ingat sekali Pak Erlangga ketika itu berinisiatif bersama dengan para pimpinan partai politik lainnya, kita berkumpul di Dharma Wangsa ketika itu, dan sampai dengan hari ini isu itu belum jelas seperti apa endingnya. Sistem
proporsional terbuka atau tertutup. Kita tidak ingin demokrasi kita mundur jauh ke belakang karena perubahan sistem yang sangat fundamental ketika tahapan-tahapan pemilu sudah dijalankan. Ini sebetulnya keluar dari akal sehat kita. Dan marilah kita masih terus berusaha untuk mengawal agar jangan sampai terjadi perubahan yang tidak kita harapkan bersama ketika hak rakyat dirampas dari sistem demokrasi kita. Kemudian tentunya tadi dibicarakan juga hal-hal lain, real politics. Ini juga seru. Tentunya tadi kita berdiskusi, tidak mungkin semuanya kita sampaikan di sini, tetapi tentu kita menyikapi konstelasi politik terkini. 1 minggu, 2 minggu terakhir ini luar biasa, kita ikuti di media massa, masih suasana lebaran tapi begitu dinamis dan rasanya patut bagi dua partai ini, Golkar dan Demokrat, untuk duduk bersama dan juga membicarakan berbagai kemungkinan yang bisa kita hadapi ke depan. Tentu semangatnya adalah bagaimana Indonesia ini makin maju dan makin sejahtera, demokrasinya juga makin berkeadaban.